Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Pada hari ini kita akan sama-sama menyimak dari tulisan Pendeta Ageta Putri Awijaya dalam buku renungan Teens for Christ. Pada hari ini 13 November 2025 dengan judul Provider of the Family. Bersama dengan saya, Kak Johanna Suryo Sinduputro. Tapi sebelum itu, mari kita mempersatukan dan siapkan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Sang Sumber Berkat, kami mengucap syukur. Pada hari ini kami boleh sama-sama mendengar dan juga merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami bukan hanya sekedar menjadi pembaca ataupun juga menjadi pendengar, tetapi biarlah kami dapat merenungkan firman-Mu pagi, siang, dan malam. Dan kami juga dapat menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah Tuhan, dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Mari Teens, kita sama-sama buka satu bacaan kita yang akan menjadi pusat renungan kita yang terambil dari Kidung Agung pasal keempat ayat 16b. Dan aku akan bacakan untuk kita semua. Kiranya kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lezat. Demikianlah firman Tuhan. Hai Teens, bagaimana dengan tema pada hari ini? Menurut kalian, siapakah yang menjadi provider of the family dalam keluarga kita? Orang-orang tentu pada umumnya akan melihat ayah sebagai provider of the family. Hal itu tidak lain disebabkan karena pandangan umum, karena ayahlah yang mencari nafkah di dalam kehidupan keluarga kita. Tetapi Teens berbeda dengan keluarga yang ibunya bekerja dan ayahnya mengurus rumah tangga. Hal ini tidaklah lazim di dalam kehidupan keluarga kita dalam konteks Indonesia. Harus diakui, salah satu faktor yang menyebabkan pandangan demikian adalah karena seringkali orang berfokus kepada nafkah di dalam kebutuhan keluarga. Namun nyatanya Teens, dalam kehidupan keluarga kita tidak hanya berbicara soal nafkah saja, tetapi juga soal tentang kebutuhan manusia, juga tentang perasaan aman, perasaan nyaman, perasaan tentram, dan juga bahkan perasaan bahagia di tengah-tengah keluarga. Jadi, jika kita memiliki pandangan demikian, apakah hanya ayah saja yang disebut sebagai provider of the family? Tentu tidak ya. Puisi dalam bacaan kita pada hari ini menggambarkan perempuan ternyata juga dapat menjadi sosok provider of the family yang menyediakan apapun yang dibutuhkan oleh pasangannya. Ia menyiapkan buah-buahan yang lezat dari kebunnya, mengundang kekasihnya untuk menikmati, dan hal ini tentu bukan semata-mata soal nafkah, melainkan juga ingin menggambarkan suasana yang bahagia yang disediakan oleh perempuan. Dan kekasihnya tentu menyambut undangannya dengan perasaan yang sukacita dan penuh semangat, serta dapat menikmati apa yang ia sediakan bersama-sama. Sehingga Teens bukan hanya laki-laki saja atau perempuan yang mencari nafkah yang dapat disebut sebagai provider of the family, tetapi juga orang-orang yang melayani kita juga dapat kita sebut sebagai provider of the family. Karena itu Teens, dalam membangun keluarga, menyediakan nafkah saja tidaklah cukup. Kebutuhan lain juga tersedia bagi setiap anggota keluarga. Dan setiap anggota keluarga tentu harus berkontribusi, dan berkontribusi tersebut harus kita hargai sama-sama, ya. Jadi kita tidak boleh merendahkan satu dengan yang lainnya. Maka mari kita belajar menghargai setiap kontribusi yang diberikan oleh papa mama kita, kakek nenek kita, oleh saudara-saudara kita, hingga pada saatnya nanti kamu pun dapat membangun sebuah keluarga dan belajar untuk memberikan kontribusimu bagi orang-orang yang kamu kasihi. Mari Teens, kita tutup renungan ini di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Ajarlah kami anak-anak-Mu sebagai remaja, pemuda, juga dapat hidup sebagai provider of the family dalam keluarga kita. Ajarlah kami untuk saling menghargai, berlomba untuk saling melayani satu sama lain, sehingga kami dapat saling berbagi kasih dan juga menghargai sesama kami dalam kehidupan keluarga kami. Pimpinlah kami ya Tuhan, dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman kita. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.